Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan saat ini kita akan mempelajari tentang potensial listrik. Jadi kita masih akan lanjut pembahasan kita mengenai potensial listrik. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai hubungan antara energi potensial listrik dan potensial listrik ya. Jadi saat ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, baik teman-teman, kita masih lanjut membahas mengenai potensial listrik ya. Nah, jadi misalnya di sebuah titik ya, katakanlah ini titik A, maka potensial listrik di titik A ini katakanlah VA ya. Jadi potensial listrik di titik A akibat benda bermuatan positif ini adalah VA. Kemudian kita ambil titik lain ya. Misalnya ini titik B dan potensial listrik di titik B itu adalah VB ya. Jadi potensial listrik di titik B akibat benda bermuatan ini adalah VB. Nah, maka di sini kita lihat beda potensial antara dua titik ini, yaitu titik A dan titik B, dapat kita tuliskan. Jadi beda potensial kita bisa tuliskan delta V sama dengan VB kurang VA ya. Nah, jadi teman-teman, jika terdapat dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, di mana potensial di titik A itu katakanlah VA dan potensial listrik di titik B itu adalah VB, maka beda potensial antara dua titik ini kita tuliskan delta V sama dengan VB kurang VA ya. Baik, nah kemudian teman-teman, sekarang bagaimana kalau di titik A ini kita tempatkan sebuah muatan ya. Katakanlah di sini kita tempatkan muatan Q ya. Nah, sekarang di titik A terdapat muatan Q. Nah, kemudian nanti muatan Q ini akan bergerak dari titik A menuju ke titik B ya. Nah, jadi muatan Q ini yang mula-mula ada di titik A, kemudian nanti dari titik A dia akan bergerak menuju ke titik B. Maka secara otomatis energi potensial listrik dari muatan itu juga berubah ya. Jadi energi potensial listrik delta EP dari muatan itu berubah. Nah, yaitu sebesar berapa? Berarti besar perubahan energi potensial listrik dari muatan itu kita tuliskan Q kali delta V ya. Jadi Q kali delta V. Nah, pada video sebelumnya kan saya sudah membahas rumus mengenai energi potensial listrik. Itu bisa kita hitung energi potensial listrik itu bisa kita dapatkan dari rumus Q kali V ya. Jadi muatan kali dengan potensial listrik. Nah, kemudian dari sini, sehingga jika muatan itu berpindah dari titik A menuju ke titik B, maka terjadi perubahan energi potensial listrik ya. Di samping potensial listriknya berubah ya sebesar delta V, energi potensial listriknya juga berubah sebesar Q kali delta V atau sama dengan Q kali VB kurang VA ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi perubahan energi potensial listrik yang dialami muatan ketika muatan berpindah dari titik A menuju ke titik B itu sebesar Q kali VB kurang VA. Selanjutnya teman-teman, kita tahu bahwa energi potensial listrik maupun potensial listrik itu kan besaran skalar. Nah, jadi nilainya bisa positif, bisa negatif ya, bisa juga bernilai sama dengan 0 ya. Jadi perubahan energi potensial listrik ini juga bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif ya, tergantung tanda dari muatan dan beda potensial ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman, kita lihat hubungan antara usaha dan perubahan energi potensial ya. Jadi kita tahu hubungan antara usaha dan perubahan energi potensial yaitu W sama dengan negatif delta EP ya. Jadi hubungan antar usaha dan perubahan energi potensial yaitu W sama dengan negatif delta EP. Nah, hubungan ini tentu saja berlaku untuk energi potensial listrik ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita lihat kalau misalnya
muatan Q ini berpindah dari titik A ke titik B, nah berarti ada usaha yang dilakukan ya. Berarti ada usaha yang dilakukan. Nah, salah satunya misalnya oleh gaya elektrostatik ya. Bisa saja ada gaya lain yang terlibat. Nah, tapi misalnya kita ambil salah satu gaya, yaitu gaya elektrostatik. Nah, jadi berarti di sini teman-teman, usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik untuk memindahkan muatan Q ini dari titik A ke titik B itu adalah, jadi W sama dengan negatif, berarti delta EP-nya bisa kita ganti dengan Q kali VB kurang VA ya. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B itu adalah negatif Q kali VB kurang VA ya. Seperti itu ya teman-teman. Jika hanya gaya elektrostatik yang bekerja untuk memindahkan muatan Q ini dari titik A ke titik B ya, sekali lagi, jika hanya gaya elektrostatik atau gaya listrik yang bekerja untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B, jadi tidak ada gaya yang lain ya, hanya gaya elektrostatik saja. Nah, maka berarti itu akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Ya. Nah, sekali lagi teman-teman, jika hanya gaya elektrostatik atau gaya listrik yang bekerja untuk memindahkan muatan Q dari titik A ke titik B tanpa ada gaya yang lain, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir ya. Baik, jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Nah, kita tahu energi mekanik itu adalah hasil penjumlahan dari energi potensial tambah energi kinetik. Berarti ini energi potensial listrik awal ya. Jadi energi potensial listrik awal berarti energi potensial listrik di titik A ditambah dengan energi kinetik awal ya, atau energi kinetik muatan di titik A sama dengan energi mekanik akhir. Berarti energi potensial akhir, energi potensial listrik ya, ini maksudnya akhir berarti di titik B tambah energi kinetik muatan di titik B ya. Kemudian dari sini teman-teman kita peroleh berarti energi kinetik akhir yaitu di titik B kurang energi kinetik awal ya di titik A ya, sama dengan energi potensial di titik A kurang dengan energi potensial di titik B, energi potensial listrik ya. Maka di sini berarti saya bisa tuliskan energi kinetik B kurang energi kinetik A itu kan perubahan energi kinetik ya. Jadi dari titik A ke titik B berarti perubahan energi kinetiknya energi kinetik B kurang energi kinetik A, atau delta EK sama dengan energi potensial di titik A kurang energi potensial di titik B. Kemudian berarti di sini delta EK. Nah, ini jadi energi potensial A kurang energi potensial B itu kan bisa saya tuliskan negatif energi potensial B kurang energi potensial A ya. Jadi sekali lagi energi potensial A kurang energi potensial B itu sama dengan negatif dari energi potensial B kurang energi potensial A. Maka persamaan ini bisa saya tuliskan perubahan energi kinetik sama dengan negatif dari perubahan energi potensial listrik ya. Jadi kita dapatkan bahwa jika hanya gaya elektrostatik yang bekerja untuk memindahkan muatan ya dari titik A ke titik B, maka akan berlaku perubahan energi kinetik muatan itu sama dengan negatif perubahan energi potensial listrik dari muatan. Ya, selanjutnya teman-teman, EK itu sama dengan, ya, kita tahu negatif delta EP ini yang kita sudah bahas tadi ya teman-teman. Nah, jadi negatif delta EP ini itu kan sama dengan W ya.
atau sama dengan negatif Q kali VB kurang VA. Maka ini bisa saya substitusi, berarti ini negatif delta EP itu sama dengan negatif Q kali VB kurang VA ya. Jadi perubahan energi kinetik dari muatan ya ketika berpindah dari titik A ke titik B itu juga sama dengan negatif Q kali VB kurang VA. Ya, sekali lagi teman-teman, jadi karena hanya gaya elektrostatik yang terlibat untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Dan dari hukum kekekalan energi mekanik ini kita peroleh bahwa delta EK atau perubahan energi kinetik dari muatan itu sama dengan negatif Q kali VB kurang VA. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Saya rasa mudah untuk dipahami. Selanjutnya teman-teman, bagaimana jika ada gaya eksternal yang terlibat selain gaya elektrostatik ya. Jadi kalau tadi kita bahas bahwa kalau hanya gaya elektrostatik yang bekerja untuk memindahkan muatan Q ini dari titik A ke titik B, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, bagaimana sekarang kalau tidak hanya gaya elektrostatik? Jadi ada gaya yang lain yang bekerja untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B, ya kita katakan gaya eksternal. Maka otomatis hukum kekekalan energi mekanik itu tidak berlaku, ya. Jadi jika ada gaya eksternal yang bekerja selain gaya elektrostatik, maka hukum kekekalan energi mekanik itu tidak berlaku. Nah, kalau kasusnya seperti itu, berarti jadi jika ada gaya eksternal ya, maka ya, jadi selain gaya elektrostatik ya, kalau ada gaya eksternal yang bekerja, maka akan berlaku usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal. Jadi saya tuliskan W eksternal ini ya, itu sama dengan total perubahan dari energi potensial tambah total perubahan dari energi kinetik ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi sekali lagi, jikalau ada gaya eksternal yang terlibat, maka akan berlaku rumus ini ya teman-teman. Jadi W eksternal, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal sama dengan total perubahan energi potensial ditambah dengan total perubahan energi kinetik. Jadi hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah rumus ini. Nah, kemudian teman-teman, sekali lagi saya perlu ingatkan bahwa karena kita membahas mengenai usaha, kemudian energi, baik energi potensial maupun energi kinetik, kemudian potensial listrik. Nah, itu semua adalah besaran skalar. Jadi karena besaran skalar, nilainya bisa positif, bisa negatif, atau bisa juga sama dengan 0 ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk satuan energi itu kita tahu adalah joule ya. Jadi energi ini kita tahu satuannya joule. Jadi energi ini satuannya joule ya. Nah, jadi teman-teman, karena saat ini kita membahas mengenai muatan listrik ya atau partikel. Nah, berarti ada satuan lain dari energi yang akan kita gunakan, yaitu elektron volt. Jadi selain joule, ada satuan lain yang akan kita gunakan, dan mungkin ini yang akan lebih sering kita gunakan, yaitu elektron volt ya, disimbolkan EV. Nah, jadi tapi bukan berarti satuan energi yang joule itu tidak lagi kita gunakan. Itu tetap akan kita gunakan, tapi mungkin kita akan lebih sering berhubungan dengan satuan energi yang lain ketika kita berhubungan dengan partikel atau muatan, yaitu elektron volt ya. Kira-kira seperti itu, dimana elektron volt ini didefinisikan sebagai, jadi satu elektron volt itu adalah usaha yang diperlukan jadi satu elektron volt ini definisinya adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan
elektron. Jadi satu elektron volt adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan elektron ya dalam beda potensial ya atau delta V sebesar 1 volt ya. Nah, jadi satu elektron volt ini itu didefinisikan sekali lagi usaha yang diperlukan untuk memindahkan elektron ya dari satu tempat ke tempat lain ya, misalnya dalam beda potensial sebesar 1 volt ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman pengertian dari satu elektron volt. Dan kalau kita ingin konversi ke joule, jadi 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Jadi kalau elektron volt ini kita ingin konversi ke joule, maka 1 elektron volt itu kita dapatkan sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 joule ya. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya kita akan coba membahas contoh soal ya. Baik teman-teman, ini contoh soalnya. Jadi sebuah elektron bergerak dalam sebuah medan listrik yang seragam sebesar 150 Newton per Coulomb. Jadi ada medan listrik yang seragam, kemudian ada sebuah elektron yang bergerak di dalam medan listrik ini ya, dan arahnya ke bawah. Jadi maksudnya medan listrik ini arahnya ke bawah ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, berapa besar perubahan energi potensial listrik elektron jika gaya listrik menyebabkan elektron ini bergerak ke atas sejauh 520 meter, dan kemudian berapa besar beda potensial di mana elektron ini bergerak ya. Baik, kita akan coba menjawab soal ini ya teman-teman. Jadi pertama ada medan listrik yang seragam ya, yang arahnya ke bawah. Jadi kira-kira seperti ini arah dari medan listrik itu teman-teman. Nah ya, dan ini nilainya seragam ya, artinya di setiap titik nilai dari atau besar dari medan listrik itu nilainya sama, yaitu sebesar 150 Newton per Coulomb. Nah, arahnya itu ke bawah ya teman-teman. Nah, berarti yang bagian atas ini adalah muatan positif ya. Jadi yang daerah bagian atas ini itu pasti muatan positif, kemudian yang bawah ini pasti muatan negatif ya. Ya. Jadi karena arah medan listrik itu dari atas ke bawah, maka pasti yang bagian atas itu bermuatan positif dan yang bagian bawah ini bermuatan negatif. Nah, ada sebuah elektron yang bergerak di dalam medan listrik ini ya. Jadi katakanlah ini ada sebuah elektron yang bergerak di dalam medan listrik ini. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah berapa besar perubahan energi potensial listrik elektron jika gaya listrik menyebabkan elektron ini bergerak ke atas sejauh 520 meter. Nah, berarti ada gaya yang bekerja ke atas. Jadi gaya listrik ini bekerja ke atas arahnya. Jadi ini F ya, menggerakkan elektron ini untuk bergerak ke atas. Nah, kita tahu di video saya tentang medan listrik itu saya sudah jelaskan bahwa jika muatan positif yang berada di dalam medan listrik, maka arah gaya dan arah medannya itu searah. Namun jika muatan negatif yang berada dalam medan listrik, maka arah gaya dan arah medan itu berlawanan arah. Nah, elektron ini kan muatan negatif, berarti arah gaya dan arah medan itu berlawanan arah. Arah gayanya ke atas, arah medan listriknya ke bawah. Nah, gaya ini menyebabkan elektron ini bergerak ke atas dan menempuh jarak sejauh, jadi jarak yang ditempuhnya adalah ya, katakanlah S-nya adalah 520 meter ya. Nah, yang jadi pertanyaannya pertama yaitu berapa besar perubahan energi potensial listrik elektron. Jadi yang akan kita tentukan yang pertama yaitu besar perubahan energi potensial listrik, kemudian yang kedua beda potensial di mana elektron ini bergerak. Jadi di antara muatan positif dan negatif ini ada beda potensial ya. Nah, beda potensialnya itu bernilai berapa? Nah, ini yang akan kita
coba tentukan. Ya, baik. Yang pertama kita akan tentukan dulu perubahan energi potensial listrik ya. Nah, kita tahu bahwa rumus dari perubahan energi potensial listrik itu yaitu delta EP itu sama dengan Q kali VB kurang VA ya. Nah, di mana Q ini bisa kita ganti dengan elektron ya, karena kita membahas muatan elektron berarti Q ini kita ganti nanti dengan elektronnya. Jadi kita rumus dari perubahan energi potensial yaitu sama dengan Q kali VB kurang VA. Nah, di sini teman-teman kita tahu bahwa beda potensialnya itu kita belum tahu. Bahkan beda potensial ini yang nanti akan kita cari. Jadi otomatis kita tidak bisa menggunakan rumus ini untuk dapat mengetahui perubahan energi potensial. Nah, ya rumus yang akan kita gunakan berarti W sama dengan negatif delta EP ya. Jadi kita akan mencoba untuk menggunakan rumus ini ya untuk menentukan perubahan energi potensial atau delta EP sama dengan negatif W ya. Jadi delta EP sama dengan negatif W. Kemudian berarti di sini kita bisa tuliskan delta EP itu kan sama dengan negatif dari W ya. Nah, W ini berarti usaha. Nah, di sini teman-teman kita lihat. Jadi untuk rumus usaha kita akan menggunakan F dot ini F kali S ya. Jadi untuk rumus usaha kita menggunakan rumus F dot S ya, atau sama dengan delta EP sama dengan negatif dari F S cos theta ya. Jadi kita akan gunakan rumus usaha yaitu F kali S kali cos theta. Nah, kenapa kita menggunakan rumus untuk usaha yaitu F dot S ya atau F kali S cos theta? Itu karena gaya yang bekerja di sini, gaya yang bekerja itu nilainya tetap ya teman-teman. Sekali lagi, gaya yang bekerja nilainya tetap. Nah, kenapa gaya yang bekerja itu nilainya tetap? Karena gaya ini berada pada medan listrik yang seragam atau yang nilainya tetap di setiap titik. Maka otomatis gaya elektrostatik ini di setiap titik akan memiliki nilai yang tetap ya. Nah, baik. Jadi itu alasannya mengapa kita menggunakan rumus F dot S atau Fs cos theta. Nah, selanjutnya kita lanjut saja. Delta EP sama dengan negatif. Nah, untuk gaya ini kita akan menggunakan rumus gaya elektrostatik ya. Nah, di sini teman-teman kita tahu bahwa kalau sebuah muatan dalam medan listrik itu akan merasakan gaya elektrostatik yang besarnya. Jadi ini saya sudah bahas di video saya tentang medan listrik ya. Jadi F sama dengan Q kali E. Q itu adalah muatan yang ada dalam medan listrik dan E itu adalah besarnya medan listrik. Maka di sini bisa saya tuliskan, jadi F ini saya substitusi menjadi E kali E ya. Jadi maksudnya karena ini muatan elektron berarti E ya, muatan itu saya ganti dengan E kecil kali dengan medan listrik E besar, kemudian S cos theta. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini maka delta EP sama dengan negatif dari, nah, muatan elektron sendiri itu besarnya adalah negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Nah, jadi tanda dari muatan yaitu elektron ini negatif itu kita gunakan ya dalam perhitungan, karena kita bicara mengenai energi potensial besaran skalar ya. Jadi tandanya ini kita harus gunakan, berbeda dengan menghitung gaya elektrostatik atau medan listrik. Tanda dari muatan itu tidak perlu kita gunakan dalam perhitungan karena tanda dari muatan itu nanti akan terkait dengan arah dari gaya atau arah dari medan. Nah, kalau untuk perhitungan mengenai usaha ataupun energi ataupun potensial listrik, tanda dari muatan itu perlu kita taruh ya teman-teman, supaya kita bisa tahu hasilnya nanti bisa bernilai positif atau negatif ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kali dengan E itu adalah 150
kemudian kali S. S itu adalah jarak elektron ini bergerak akibat pengaruh gaya listrik ini ya, yaitu 520 meter kali cos theta. Nah, cos theta ini yaitu sudut yang dibentuk antara medan listrik dan arah dari perpindahan. Nah, kita tahu arah perpindahannya itu ke atas ya. Jadi S itu arahnya ke atas. Nah, jadi elektron itu bergerak ke atas, berarti arah perpindahannya itu ke atas. Nah, kita lihat di sini arah medannya itu ke bawah. Arah perpindahannya ke atas, berarti berlawanan arah. Maka sudut yang dibentuk adalah 180 derajat ya. Jadi sudut yang dibentuk di sini cos theta, tetanya itu 180 derajat ya. Nah, cos 180 derajat itu adalah negatif ya. Jadi cos 180 derajat itu nilainya negatif 1 ya. Kira-kira seperti itu, sehingga di sini sama dengan, nah dari hasil perhitungan ini kita akan peroleh nilai dari perubahan energi potensial listrik yang dialami oleh elektron itu sebesar negatif 1,2 kali 10 pangkat negatif 14 joule ya. Jadi perubahan energi potensial listrik yang dialami oleh elektron ya ketika dia bergerak dari bawah ke atas itu sebesar negatif 1,2 kali 10 pangkat negatif 14 joule. Nah, dari sini kita lihat teman-teman, tanda negatif pada delta EP ini atau perubahan energi potensial. Jadi tanda negatif ini menunjukkan bahwa energi potensial elektron itu berkurang ya. Jadi energi potensial elektron itu berkurang sebesar 1,2 kali 10 pangkat negatif 14 joule ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman penjelasannya, karena elektron ini bergerak ke atas, jadi elektron itu muatan negatif, maka tentu saja dia akan ditarik oleh muatan positif. Maka otomatis gaya yang bekerja pada elektron memberikan percepatan kan, memberikan percepatan pada elektron. Nah, dengan percepatan yang dialami oleh elektron, maka energi kinetik yang dialami oleh elektron itu bertambah ya. Nah, jika energi kinetiknya bertambah, berarti energi potensial listrik elektron itu harus berkurang. Nah, itu teman-teman, karena kan energi itu sifatnya kekal ya. Jadi tidak bisa diciptakan ataupun tidak bisa dimusnahkan. Nah, berarti kalau energi kinetik dari elektron itu bertambah ya, nah pasti ada yang berkurang, yaitu energi potensial dari elektron. Nah, energi potensial dari elektron ini lewat perhitungan kita peroleh jadi berkurang sebesar 1,2 kali 10 pangkat negatif 14 joule ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan yang pertama terjawab mengenai perubahan energi potensial dari elektron. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu menentukan ini ya teman-teman, berapa besar beda potensial di mana elektron ini bergerak ya. Jadi berapa besar beda potensial ya. Jadi delta V yang akan kita cari. Berarti delta V sama dengan delta EP dibagi dengan Q ya, dimana Q ini adalah elektron. Nah, jadi untuk menghitung beda potensial kita akan menggunakan rumus ini, yaitu delta V sama dengan delta EP per Q. Maka ini sama dengan, nah kita tahu delta EP itu nilainya adalah negatif 1,2 kali 10 pangkat min 14 joule ya. Jadi negatif 1,2 kali 10 pangkat negatif 14 joule dibagi dengan, nah Q ini berarti muatan elektron, yaitu negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 ya. Maka dari hasil perhitungan ini kita dapat peroleh delta V sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 4 volt ya. Jadi ternyata elektron ini bergerak dalam beda potensial, yaitu sebesar 4,5 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, sekarang di sini teman-teman kita perhatikan bahwa beda potensial ini bernilai positif ya. Nah, jadi beda potensial ini bernilai positif 4,5 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, itu artinya, nah ini teman-teman, elektron ini sedang bergerak
menuju ke potensial yang lebih tinggi. Sekali lagi, tanda positif ya ini. Jadi positif 4,5 kali 10 pangkat 4 volt. Jadi nilai positif ini menunjukkan artinya elektron ini sedang bergerak menuju ke potensial yang lebih tinggi. Ya, jadi muatan positif yang ada di sini ya, itu menggambarkan potensial yang tinggi ya. Jadi ini menggambarkan potensial yang tinggi. Sementara muatan negatif yang ada di bawah ini itu menggambarkan potensial yang lebih rendah ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi karena elektron ini bergerak dari bawah ke atas, maka nilai beda potensialnya itu positif. Artinya elektron sedang bergerak menuju ke potensial yang lebih tinggi. Ya. Jadi itu teman-teman, sekali lagi tanda negatif itu harus digunakan dalam perhitungan agar supaya kita bisa mengetahui arti fisisnya. Jadi kalau tanda negatif itu digunakan, kita bisa dalam hasil perhitungan, maka hasil yang diperoleh itu bisa menggambarkan hasil fisisnya. Seperti ini ya, kita peroleh hasilnya positif, itu menunjukkan elektron bergerak ke potensial yang lebih tinggi. Kalau untuk yang ini, perubahan energi potensialnya hasilnya negatif, itu menunjukkan bahwa elektron, jadi selama elektron bergerak, energi potensial dari elektron itu berkurang ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Contoh soal ini mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran yang selanjutnya.